يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihati wa bi afrihi tufarruz dzunubi was sayiat wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat. Sallallahu wa sallam ala rasulihi wa ala alihi shahibul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, al-muhtaram yang saya muliakan, BKM Masjid Istiqomah beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Kades, Bapak Sugeng, beserta seluruh staf yang berhadir, alim ulama, cerdik pandai. Sini ada juga kawan-kawan saya, ada Ustadz Hendro, di belakangnya ada mak-mak, ini kawan saya juga. Saya tak sangka hari ini jumpa di sini, ya kan, katanya Tanjung Kimpul di malam hari anak darah pergi mengaji. Kita jumpa di Masjid Istiqomah ini untuk sama-sama kajian subuh pagi. Salawat dan salam sama terhimpun kepada yang mulia Rasul yang santun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun. Mudah-mudahan syafaatnya kelak akan turun pada hari la yanfa'u malu wala banun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, cerdik pandai, ada Toga dan Thomas, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjadikan dunia ini, kata Allah, sebagai darul ibadah. Jadi kalau ditanya apa kedudukan dunia ini, darul ibadah, rumah yang Allah siapkan untuk tempat ibadah, itu kedudukan dunia. Masanya berapa lama? Tak lama. Masanya bainas sitin was sab'in, 60 ke 70. Kalaupun lewat tidak begitu lama, kalaupun kurang tidak begitu jauh. Kalau kita lihat yang di dalam ruangan ini, banyak yang hadir ini yang udah macam saya juga, ya kan, yang udah wa mahyaya wa mamati, ya kan, udah mau pindah. Apabila telah selesai hidup di atas dunia ini, Allah pindahkan kita ke rumah kedua, namanya Darul Barzakh. Rumah yang Allah siapkan untuk tempat menunggu. Wa minhum man qada nahbah, kata Allah, sebahagian besar engkau telah qada, sudah masuk ke dalam itu. Wa minhum may yantazir, sebahagian lagi menunggu-nunggu. Siapa maksud Allah itu yang menunggu-nunggu? Kita lah, ya kan. Mana yang udah kecil aja biji matanya itu. Nah, itu tak lama lagi tuh. Diteropong bikin malaikat Israel, kau tangkap aja waktu, kata malaikat itu. Kata kawan malaikat itu, nanti dulu ini utang mekarnya masih banyak. Nah, itulah bikin gak jadi mati tuh. Bila telah selesai hidup di dalam alam kubur itu, Allah pindahkan kita ke rumah yang ketiga, namanya Darul Jaza. Rumah yang Allah siapkan untuk tempat menerima balasan. In khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Kalau baik kita di dunia ini, maka bahagialah di dalam kubur, bahagialah nanti di akhirat. Tapi kalau jahad, pakai kol-kolah besar dia, dipanggil dengan azan nggak datang. Kan banyak orang dipanggil dengan azan tak datang.
Tapi dipanggil dengan sembako datang. Tadi pagi tadi saya tengok subuh tadi muazin itu, hayya 'alas shalah katanya. Ramai yang datang. Makanya isi surga itu nanti kita aja yang nanti isi surga itu, ya kan. Ibu-ibu yang belakang ya, ada Bu Samsidar tuh di belakang kawan saya itu. Makanya nanti isi surga itu tidak banyak. Jumpalah dengan ibu-ibu di belakang nih. Assalamualaikum Bu. Aku bilang, "Waalaikumsalam Ustaz." Kata, "Ya Allah, masuk surga Ibu." "Iya Ustaz." Kata, "Bapak mana Bu?" "Sangkut Ustaz." Kata, "Di mana?" "Di mana?" Aku bilang, "Di Sakor itu, malas sekali tuh, ya Allah. Subuh pun tak mau." Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini kita selalu minta kepada Allah taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, dalam hidup dunia ini kasihlah aku hasanah. Hasanah itu kan kebaikan. Mana hasanah dunia itu? Hasanah dunia itu kalau kita punya harta banyak, ya kan? Punya duit banyak, itu hasanah dunia itu. Makanya orang yang kalau punya duit banyak, imannya sikit, itu ngangguknya pelan itu kalau ditanya, "Apa kabar Pak?" "Baik." Itu duitnya banyak itu. Tapi kalau nggak ada duit, ngangguknya cepat itu. "Apa kabar Pak?" "Baik, baik, baik." Itu nggak ada duit itu. Punya bini cantik, ya kan, soleh, punya anak soleh, itu hasanah dunia itu. Tapi jangan lupa kata Allah Ta'ala bahwa hidup di dunia ini tak lama. Mana pula lama hidup di dunia ini? Lama kali pun awak hidup di atas dunia ini, jijik orang tengok awak. Makanya kalau anak-anak macam ini masih muda kayak gini, anak-anak nih, ini nggak ada capeknya nih. Mana cak pergi sana pergi kemari. Maka kalau dilihat di dalam Ihya Ulumuddin itu, umur anak-anak itu 1 sampai 15 tahun itu anak-anak ke remaja. 15 sampai ke 39 itu remaja ke dewasa. 40 itu tua. 40 tua Ustaz, tua. 50 tua kali. 60 tua bangka. 70 kalau masih hidup juga lagi, disebut di Quran itu 70, 80 itu arzalil umri, ya kan? Udah hilang akalnya. Dulu mata jelas. Nanti kalau udah di atas 40 mulai kabur. Saya udah pakai kacamata ini. Assalamualaikum Ustaz, siapa ini? Kecil je biji mata. Kuping udah mulai peka, ya kan. Kalau udah 40 ke atas itu kan udah banyak riwayat-riwayat itu berhilangan dalam hidup awak. Kata Allah Ta'ala itu dalam hadis qudsi, kalau udah 40 umur kita, datang 4 malaikat itu. Faya'khuza launa fi wajhih, kau ambillah air muka orang yang sudah di atas 40 itu. Makanya orang-orang yang udah di atas 40 itu astuti dia namanya, asal terduduk tertidur, kena kipas angin tenganga, ya. Faya'khuza zuqqa fi fammih, diambil rasa di batang leher. 40 ke atas itu udah hilang selera. Kata anaknya, "Ayah mau ayam penyet?" "Enggak." "Ayam lurus?" Katanya, "Enggak." Terakhir di jus orang tua ayam tuh, namanya bubur ayam. Kan jus ayam itu kan untuk orang yang giginya udah 3 tipenya, berlobang, goyang, tumbang. Itu kalau udah 40 lengkap itu. Kata Buya Hamka, kematian fisik kita itu duluan datang sebelum kematian hakiki. Ditengok rambut kita putih, itu akarnya sudah mati itu. Orang yang rambutnya putih, saya udah banyak juga uban ini, itu akarnya udah mati. Tengok gigi awak berlobang,
itu uratnya udah mati. Tengok kuping peka. Saya kok ditelepon orang, "Assalamualaikum," saya bilang, "Hah?" katanya. "Assalamualaikum," saya bilang, "Hah?" katanya. Dua aku hitung tuh. "Assalamualaikum," "Hah?" katanya. Aku matikan, ngabiskan pulsa aja itu, peka. Saya ingin mengatakan mau kemana gitu kan. Kebetulan saya di area saya bilal jenazah. Jadi saya melaksanakan fardu kifayah itu dari usia 15 tahun sampai sekarang. Kalau rata-rata 1 minggu satu aja, tapi lebih. Itu kalau sampai usia saya sekarang sudah hampir 1.700 orang yang saya mandikan. Saya di sini yakin saya di sini Bilal semua ini ya kan. Kalau aku tengok bentuk-bentuk Bilal semua ini. Sementara Bilal lah. Bilal bin Rabah kan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya dalam kesempatan ini ingin mengatakan kepada kita semua, beranjak dari Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 sebagai standar kehidupan bahagia dunia, alam kubur dan akhirat. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah di dalam surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini satu sifat orang yang menuju surga itu, kata Allah, wa ibadur rahman. Ada dua suku kata diletakkan Allah. Sekali Allah mengatakan ibad, hamba, sekali Allah mengatakan rahman. Bahwa hamba-hambaku yang aku sayang, kata Allah. Kita ini hamba. Kita ini sangat hina sebenarnya. Kita dijadikan Allah dari setetes air yang hina, keluar dari tempat yang najis, kebetulan menjadi manusia yang terhormat dan akan menjadi bangkai yang busuk. Itulah kita. Seekor kambing yang dipotong kemudian dibelah, dikeluarkan kulit dari dagingnya. Nanti raya haji nanti itu banyak itu kambing itu dibeset kulitnya, dilepaskan dari dagingnya, kemudian kulitnya tak berharga itu dicampakkan aja, 3.000 perak pun tak ada orang mau belinya. Tapi oleh ahli-ahli kaligrafi dijemurnya kulitnya, kemudian dicukurnya bulunya, diperbaikinya, lalu ditulis ayat-ayat Al-Quran di situ, dibingkainya, harganya bisa sampai 3 juta, 4 juta. Wah, lebih mahal dari kambingnya, kata Ustadz itu. Maka iman itu bukan diukur dengan jenggot. Kalau iman itu diukur dengan jenggot, lebih beriman kambing akikah. Tapi kalau di sini kan memang orang beriman baru jenggot. Ya kan? Di sini memang betul-betul beriman, bukan aku mengejek. Takut. Iman itu kalau diukur dengan pakaian putih aja, kuntilanak itu lebih beriman dari awak, ya kan? Tapi kata saya lihat di beberapa tafsir itu, iman itu tumbuh di antara rasa takut dan ilmu. Jadi iman muncul di antara rasa takut dan ilmu. Man zada ilmu walam yazida khaufahu fahuwal khuda. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah rasa takutnya sama Allah Ta'ala, bohong imannya itu. Kan bohong itu. Ilmu bertambah tapi rasa takutnya nggak ada sama Allah Ta'ala. Ada seorang ibu naik kereta sama suaminya yang agak sengit sedikit. Musim hujan, bapak itu ada sengitnya, air di jalan itu tergenang air, tak nampak jalan. Dibantai bapak tuh lari 60 di dalam air yang banyak itu. Di ujung jalan itu ada lubang, termasuk Vespa bapak tuh di situ. Ibu tuh tercampak 10 meter ke belakang, bapak tuh ke ujung sana. Besoknya bertongkat ibu tuh.
Ditanya kawannya, kenapa Wak? Ini ya, laki aku ada gilanya katanya. Di balapnya kereta itu patah pinggang aku katanya. Ya Allah. Udahlah yuk katanya, Wak pergi dulu ya. Dan makin ditengok orang makin parah kali pengkornya. Di ujung jalan itu ada Pak Simangunsong itu melihara anjing beranak kecil. Ditengoknya ibu tuh terpengkor-pengkor, pikir anjing tuh ngejek dia. Dikejar anjing tuh ibu tuh. Dicampakkan ibu tuh tongkatnya, lebih kencang ibu tuh lari daripada anjing tuh. Kenapa itu bisa kayak gitu? Karena takut. Rupanya takut itu bisa mengalahkan sakit. Kalau takut itu diletakkan di tengah malam, bangkit dia nih. Dipanggil Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di pertiga malam terakhir ketika tidak ada manusia, bangkit kau di situ kata Allah. Minta di situ. Ketika enggak ditengok orang. Kita kan banyak menangis kalau ditengok orang. Wah, kalau istighatsah rame-rame waktu, ya Allah. Ya Allah, keluar air matanya. Yang sebelahnya nengok wak ini nangis, yang sini enggak. Terakhir ditariknya bulu hidung ya. Keluar juga air mata. Itu air mata bohong itu. Air mata yang betul itu indan nasin niam, ketika manusia tertidur pulas, nggak ada yang menengok awak, disitulah nangis. Ya Allah. Apa kata malaikat? Bokek ya Allah, bilang. Boleh bilang kayak gitu, apa salah? Sedang sama Pak Kades nih bisa kita minta ya kan. Kalau datanglah ustadz-ustadz nih ke rumah Pak Kades tuh sendiri, banyak tuh dikasihnya. Sendiri kan, apalagi rame gini kan. Nama Pak Kades apalagi sama Allah. Bokek ya Allah. Kata malaikat tuh pau kata malaikat. Udah ku kasih kau lautan luas. Indonesia ini lautannya luas. Ikannya dari mulai ikan teri sampai ikan paus Indonesia ini punya. Kenapa kau biarkan Amerika itu mengambil ikan kau, kata malaikat. Kau biarkan Singapura itu seluruh ikan-ikan kita itu habis dibawa Cina itu. Ikan kakap, ikan gembung habis tuh. Sama awak tinggal ikan dencis, ya kan? Indonesia ini makan dencis yang udah merah matanya macam orang mabuk tuh. Udang kita itu dari mulai udang kelong, tiger, udang apa lagi tuh, udang galah kita punya. Habis dibawa ke Thailand, ditabrak-tabrak orang tuh kapal TNI awak. Ditinggalkannya udang kecil itu namanya kecepe, ya kan? Itulah yang digiling ibu-ibu tuh, campur sama belacan. Nah, dimakanlah pakai daun ubi, masuk pula ke lubang gigi, marhaban awak menahankannya. Kenapa? Kehidupan yang paling mengerikan di dunia ini adalah bodoh. Kenapa? Iman tak ada. Iman ada, tapi ilmu enggak ada. Makanya tadi dikatakan man zada ilmu wa lam yazida khaufahu wal khuda. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, maka bohong itu imannya. Lakinya dilawannya, apa kau kata bininya itu sama lakinya. Makanya bapak-bapak ini cepat tua, pertama kena repet. Cuma nggak datang ibu itu nyari. Banyak di luar. Syukur kali bapak yang meletakkan bangku di sini. Kalau nggak kena mob aku dulu. Yang kedua, bapak-bapak sering tua ini kenapa? Karena duitnya cepat kali hilang. Asal diletakkan celana bapak itu digantungkan di dekat kamar tuh, ibu tuh tawaf di bawah tuh. Tawaf kudum dia kan. Asal silap naik tangan itu, hilang 2 lembar. Bertambah jenggot uban waktu di sini. Oh dek, ada nampak kau duit abang, kata lakinya. Mana ada, kau jangan nuduh-nuduh kau, kata bininya. Itu makanya laki-laki ini suka kali di kedai kopi. Kenapa? Kena repet. Banting balak 3 itulah di kedai kopi itu dia. Pap, balak 1. Pap.
dua. Mau dibantingnya satu lagi, meninggal di kedai kopi, menangis bininya, ya Allah. Kenapa, kata orang tuh, baru aja dia minum kopi, ya Allah, ini di kumisnya masih ada sangkut kopi, ya Allah, meninggal pula dia. Sabar ya Bu, kata dokter tuh, ini udah takdir Allah Ta'ala. Dilipat tangan bapak tuh, ada yang terkatup, dibuka, bala 6 mati di tangan. Ini syahid atau offside? Oh, saya sepakat, ya kan? Makanya kata Allah Ta'ala, wa ibadur rahman, hamba yang sangat aku muliakan itu siapa? Allah letakkan sifat rahman kepada hamba itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di atas dunia ini hauna, penuh dengan kehati-hatian, takut dia ibadah besarnya hilang. Kita kan baru keluar dari Ramadan, dari Syawal, kan banyak ibadah besar kita yang kita lakukan. Solat kita, kata Rasulullah, kullu hasanatin bi asyri amsali hatta 700 dhi'fin. Solat kau kugandakan, bukan dikalikan, digandakan. Kalau solat tadi kita 27, Ramadan itu 27 pangkat 10 sampai pangkat 700. Hatta 700 dhi'fin, sampai kugandakan, kupangkatkan 700. 27 pangkat 700 berapa itu Pak? 27 kali 700 kali 700 kali 700 sampai mereng mulut uak itu menghitungnya. Itu pahalanya. Di Ramadan kalau kita menyumbangkan kue, satu kue itu pahala satu kue itu pangkat 700. Kalau nyumbang bubur, kita ada bubur Ramadan itu, kuahnya banyak, kacangnya sedikit, nah itu bubur Ramadan itu. Kacang hijaunya itu, saya dapat bubur Ramadan itu, kacangnya 20 biji, terapung-apung itu. Makan Ustaz katanya kan. Heboh awak menangkapi kacang, dulu lari kacang, belok kanan, itu masih diganda Allah juga. Masuk kita ke bulan Syawal, pahalanya besar juga. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sitta min Syawal kasiyami dahrin. Siapa yang berpuasa full di bulan Ramadan, lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, satu pahala di bulan Ramadan itu minimal 10 kali 30 300. Puasa Syawal itu satu harinya 10 kali 6 60. Jumlah hari di dalam Islam itu 360. Qasyami dahrin. Siapa yang melaksanakan itu, dia punya pahala seperti 1 tahun. Ini yang membuat kita takut di dalam bulan, di luar bulan Ramadan, di bulan Zulqa'dah ini kita takut nih pahala hilang. Menceritakan orang, ibu-ibu itu cuma nggak datang, ibu itu hilang pahala. Makanya dosa itu kan enak. Meninggalkan dosa itu berat. Kenapa? Dosa itu enak. Menceritakan orang itu kan enak kan Bu kan? Enak lah naik alis mata waktu sama bibirnya. Kau tahu siapa itu? Oh, kalau udah bilang oh. Makanya halal bihalal itu banyak isinya adalah ghibah. Banyak itu. Bukan bersilaturahmi kerjanya. Kue yang dihidangkan itu, saya dapat itu disajikan orang itu pakai toples. Mau membuka toplesnya itu baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu awak. Karena banyak kali tahap-tahap berikat di situ. Makan Ustaz, capek awak buka, sekali terbuka mulut toples itu pula kecil. Terakhir macam maling awak ngambil kue itu, ya Allah, mati kita. Maka hamba Allah yang baik itu kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia dalam kehidupan ini hati-hati. Kalau lewat kota impak itu, karena dia tahu setelah hidup dunia ini masuk kubur. Kita ini kan bentar lagi masuk ini. Bentar lagi masuk. Kalau rambut udah putih, kuping udah peka, kalau udah 60 itu kaki mengecil sebelah itu. Beli sepatu nomornya 42 bisa sebelah kiri itu nanti longgar. Kenapa? Mengecil. Cak pegang kaki bapak. Kalau udah mengecil tak lama lagi tuh. Udah.
Karena yang ditunggu di dunia ini nggak ada. Coba lah tanya, apa yang ditunggu di dunia ini nggak ada. Makin tua awak, makin pala orang nengok awak. Kalau anak-anak muda gini banyak nih pertanyaannya. Kau nanti tamat mau kemana? Aku mau kerja di sana, mau nikah di sana. Wah banyak tuh. Berapa anak kau? Anak saya 5. Anak kau berapa? 1. Ih bodoh kali laki kau katanya. Tapi coba tanya 20 tahun yang akan datang, berapa anak uak? 5 setan semuanya katanya. Gak ada yang menenangkan hati aku. Untunglah anak kau pauk katanya. Ibu kalau kiranya ada 2 calon laki, mana ibu mau? Miskin bodoh, orang kaya bodoh sama orang kaya pintar, mana ibu mau? Orang kaya bodoh katanya. Ya enak nokoh-nokohinya ya kan. Dikasihnya aja bapak tuh sebatang rokok Ji Samsu nih, Samsu Khoisap nih, aku mau jalan-jalan katanya. Tuh bodoh waktu ngisap rokok. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman tadi sifat satu orang yang menuju surga, karena di ujung ayat ini nanti Allah mengatakan mereka-mereka yang lulus dalam verifikasi ibadah sebagai ibadur rahman, dia masuk ke dalam surga Allah taala. Siapa itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia menjalani kehidupan ini penuh dengan kehati-hatian. Tidak semua yang bersisik itu ikan. Man arafa ayyadakhula fi jawfihi arba'ina yauman, kata Umar bin Khattab, kataballahu lahu shadiqan. Siapa yang memahami yang masuk ke batang lehernya dari jalan yang haram, dari jalan yang halal selama 40 hari, Allah catat dia sebagai orang yang siddiq. Siddiq itu cara masuk ke surga. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Siapa yang mempunyai sifat siddiq, itulah yang benar. Orang benar itulah masuk surga. Kalau kita lihat di negara ini payah mencari orang jujur itu. Kalau sekarang ini kita tengok Pak Kades inilah yang jujur nih. Ya ada dia datang di sini. Semangat ya. Ya kan jarang ada kades-kades mau datang, utusan yang dikasihnya. Ini datang kadesnya. Wajahnya sedap kita tengok, ya kan? Wajah orang soleh. Kalau yang nggak soleh itu ngantuk aja bentuknya gini. Diletaknya rokok, bisa rokok tuh tadi jatuh. Paham gitu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuju surga itu alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Senang betul dia dengan solat itu. Senang betul. Wa ju'ilatis sholatu qurrata a'yun, kata Allah. Kujadikan di hati orang yang menuju surga itu senang sekali dengan solat. Ibu kalau dijanjikan Pemkap ya kalau sini ya. Dijanjikan Pemkap, ibu-ibu sekalian habis sholat subuh datang ke kantor Pemkap, di kantor desa, ambil beras 20 kilo, minyak 2 kilo, duit 300.000, habis subuh kumpul ya bu. Ya kata ibu tuh, imamnya lama membaca ayat, pala enggak ibu? Hah? Pala enggak ibu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin katanya. Alamak kata wa itu. Muncul tanduknya lama kali. Itu orang busuk hati ada di dalam saf itu. Padahal imam tadi udah baca Yasin 1 ayat itu rukuk dia, Allahu Akbar katanya. Awak udah salah sangka ya kan. Makanya di waktu Ramadan itu imam itu dipilih yang muda-muda, cepat bacaannya. Mana ada imam-imam di bulan Ramadan itu yang tua-tua bangka, nggak ada. Imam-imam sistem SKS, sistem kebut 1 malam aja.
Macam kereta Beat itu larinya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asik kata jemaahnya, cepat. Imam Ramadan kalau tua pening kepala awak nengoknya. Ikut sunnah Nabi baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya luan bilang Allahu Akbar. Makmum udah rukuk dia masih menahan sakit pinggangnya. Sami Allah. Makmum bangun, imam tadi belum bangkit ya. Mana imam tadi hilang. Makanya tak dipakai imam-imam tua. Saya waktu jadi imam tuh dibilang orang tuh, Ustaz cepat aja Ustaz, cepat aja gitu. Macam mana mau masuk surga? Ada orang sampai tua tak paham dia bacaan ayat Quran itu. Bacaan Fatihah itu dia tidak paham. Gayanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Malaikat tu tengoknya apanya kata kau, kata malaikat tu. Sedangkan baca Fatihah itu adalah sab'al masani. 7 yang diulang perlahan-lahan. Bacaan yang perlahan-lahan. Supaya apa? Karena ada inti solat itu namanya sirrus solat, rahasia solat. Salah satu rahasia solat itu di dalam kehidupan orang yang melaksanakan solat benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia tidak lagi melakukan fahsya, cakap-cakap keji, dan tidak lagi mungkar. Itu sifatnya. Kalau dia mati nanti, itu biasanya orang-orang yang sholatnya betul, waktu dia meninggal, itu tangannya lembut. Saya jarang dapat semacam itu. Per 20 orang, payah kita mencari tangan yang lembut itu. Kenapa? Betul takbirnya. Allahu Akbar, ikhlas dia memang. Orang-orang yang lembut itu penghafal Quran. Saya dapat seorang anak umur 17 tahun meninggal dunia. Belakangnya ini udah ada boroknya itu karena mungkin terlalu lama golek karena keadaan susah. Meninggal dunia. 17 juz dihafal Quran. Waktu saya mandikan saya pegang, nggak bau, nggak bau. Jamin Allah. Awak belum meninggal aja udah bau, ya kan? Kan gawat kita. Ketika awak bau, apalagi yang jarang mandi itu kan, bau buah mengkudu. Ketiaknya ya Allah, gigi awak bau. Kita ini kan banyak tai, kuping bertai, hidung bertai, mata bertai, gigi bertai. Pede pula tuh, tersenyumlah walaupun gigimu kuning. Oh, bau. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabitu li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang yang menuju surga itu Allah pakai bahasa baitun, yabit, merumahkan, gembira dia dengan sholat itu. Gembira betul. Makin panjang ayat itu dibaca, makin sur hatinya. Karena orang mukmin itu kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, bergetar. Bergetar itu bukan sakit jantung. Aku getar juga Ustaz. Itu sakit jantung, mau matinya. Kau tuh bilang. Di dalam tafsir itu dikatakan khafat qulubuhum, takut dia. Kenapa dia takut? Karena dia paham. Kenapa dia paham? Ada samratul ilmi, ada buah ilmu di situ. Itulah dia paham. Makanya orang yang sholat itu bersih mukanya. Di dalam kitab Al-Wafa dikatakan orang-orang yang sholat itu wajahnya cerah. As-sholatun nur izastanarul qalba. Kalau cerah hati itu fastanarul wajha, maka dia mengalir ke muka. Nggak percaya Bapak, muka kita ini lebih baik dari orang itu, nanti habis pulang ini coba foto kalian sama inang-inang itu. Panggil inang-inang tuh, nang selfie kita yuk, bilang. Saya jual di rumah, buka kedai sampah. Jadi kami asal jam 3:30 itu udah belanja ke pajak Olimpia sana. Ku tengok orang itu, orang-orang di sini banyak kerja. Ini sampai keluar. Hah? Oh. Bukan, nanti datang dia bawa barang situ.
Awak tadi kayak dibilang Ustadz nih tadi, KUB-nya kan, kerukunan umat beragama itu wajib kita jaga, karena negara kita ini ada undang-undangnya. Jadi saya tengok orang itu lebih giat orang itu dari kita. Orang itu jam 12 udah minum tua orang tuh. Wah, minum tua. Habis itu diangkatnya barang-barang itu. Berapa nang ini bayam nang? Sebentar bapak, katanya. Kencing dia di bawah tuh, mengalir kencing tuh di bayam tuh. Makanya rasa bayam itu agak-agak macam nano-nano ya kan. Asin-asin gitu ya. Sebentar katanya. Cobalah berfoto sama dia. Foto. Mati wajahnya. Kenapa? Tak ada asarnya, tak ada bekas wudu itu. Makanya kata Nabi makruh mengelap wudhu ya kan, kalau kita berwudhu jangan dilap itu, karena itu dia nanti menjadi ghurrul muhajjalin, menjadi tanda kita orang-orang yang berwudhu. Bangun nanti dia dari kubur, itu mukanya cerah. Macam-macam ini nanti kan cerah-cerah semua ini. Kenapa? Karena udah mau meninggal. Enak kali kau Ustaz ya. Tapi udah kita kaji, semuanya kita udah kematian fisiknya sudah datang semua kan. Rambut yang udah beruban itu akarnya mati tuh. Kuping yang udah peka itu uratnya mati. Gigi yang sudah berlubang itu urat-urat di sini udah habis. Berarti kan tinggal satu lagi kematian hakikinya. Dulu dipanggil dengan azan nggak datang, udah peka baru rindu dengan azan. Udah peka baru rindu. Oh nak, udah azan katanya. Kata anaknya udah dari tahun lalu mak katanya. Udah pengkor kaki baru rindu ke masjid. Bawakan ayah ke masjid. Kata anaknya, ya nggak ada orang pengkor ke masjid ya. Di tangganya pun jadilah, di tangganya selop pauk katanya. Udah jadi selop baru kau mau ke masjid. Maka kalau dikatakan alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, mereka yang meyabitkan, merumahkan solat. Kenapa? Tidak ada yang lebih besar kecuali solat. Makanya kita aneh betul, kenapa grup wirid yasin itu lebih rame daripada solat berjamaah. Ada apa ini sekarang? Kenapa pas malam ketiga ada orang meninggal itu lebih rame daripada malam pertama dan kedua, ya kan? Kalau malam pertama itu yang tahlil itu waktu tengah-nganga jadi balik pintu tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah malam ketiga cucunya 6 orang dibawanya, sehingga stres yang punya rumah, mati aku kata yang punya rumah. Banyak kali cucunya datang. Menangis ibu tuh sampai sore. Kok nangis saja kata orang tuh. Iya, aku nangis bukan laki aku yang mati, dia biarkan aja bikin semak-semak rumah hajanya itu katanya. Aku nangis nanti malam ini rame kali yang datang, kotak impaknya kosong katanya. Karena kita kalau menyumbang di tempat orang meninggal itu biasanya duit 2000 dilipat 4 itu. Masukkan di bawah beras ya kan. Nah, di sini pakai beras juga kalau ada orang meninggal itu Ustaz. Masukkan bawah beras timbun macam impak tai kucing ya kan. Ya karena kucing kalau beol kan gitu ditimbunnya. Sedangkan kata Nabi di tempat yang buruk itu letaklah jumlah yang besar. Ini enggak, kita di tempat yang buruk jumlahnya kecil. Menyumbang dengan pejabat kotaknya kecil tapi isinya kunci mobil, isinya kunci rumah. Tapi menyumbang sama anak yatim kotaknya besar, isinya telur puyuhnya sama tujuh. Makanya anak yatim itu kalau pulang dari rumah awak bawa kotak nasi itu diputar-putarnya aja kotak tuh, kelentang kelentong. Woi, aku bilang kok kau putar-putar itu telur puyuh Ustaz, kan kelentang. Kata Allah Ta'ala, kalla bal la tukrimunal yatim, jangan kau minta fadilah dari anak yatim. Kau kasih aja dia duit, udah kasih dia makan. Ini enggak ngundang anak yatim, suruh baca Quran yatim itu, suruh baca tahtim, tahlil. Habis itu dikasihlah itu telur itu pakai bendera, aku tengok. Kalau ada marhabannya telur kan pakai bendera itu.
Mau bangkit dia jatuh tuh, meriah orang tuh mengejar telur yang jatuh itu. Orang yang mengabadikan sholat di dalam hidupnya tidak seperti itu. Makanya setiap sholat itu punya makna. Fatihah itu ada maknanya, takbiratul ihram itu ada maknanya. Kenapa ada takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan, haram kegiatan yang tadinya halal setelah ada takbir. Allahu Akbar. Nggak boleh lagi di situ. Kalau ibu ditanya suami, menjawab pertanyaan suami itu kan wajib. Tapi pas sudah ada takbiratul ihram tak boleh lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Datang lakinya. Oh dek, di mana kau letak dompet abang tadi dek? Itu di atas itu bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Nggak boleh karena ada takbiratul ihram. Ada bahasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat itu ada ruku, ada i'tidal. Itu semuanya isyarat-isyarat yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dengan salam. Siapa yang tidak memahami sholat itu sampai dia meninggal dunia, kan ngeri kita. Berani kali orang masuk ke dalam kubur nggak bisa baca Quran. Kalau udah mati baru nampak baik manusia ini. Manusia ini kalau udah mati baru dihadapkan ke kiblat. Saya ditanya orang itu, Ustadz ini udah betul arah mayat ini ke kiblat. Kenapa? Saya bilang, ini ngadap kiblat Ustadz. Nggak usah, saya bilang. Jadi ngadap mana Ustadz? Dudukkan aja dekat kulkas itu. Karena yang menghadap kiblat itu orang hidup, bukan orang mati. Udah mati awak banyak kali Quran di samping mayat itu, seolah-olah ahli Quran. Padahal masa hidupnya dia duduk aja di kedai kopi tuh buka ere-ere. Apa ini hari keluar 43 katanya. 43 apa bang? Janda katanya bang. Banyak yang hafal. Banyak yang hafal di sini. Ada tukang togel meninggal. Jadi disuruh pidatolah tukang cekernya, tukang catatnya itu tukang ceker namanya. Kok tahu kau Ustaz? Aku banyak kawan aku situ. Jadi tukang cekernya ini nggak bisa pidato kecuali dengan angka. Dia cuma hafal angka. Nangisnya dia karena kawan akrab dia main togel tuh meninggal. Nangis dia. Yang saya hormati 77 dan 80. 77 tuh kades ya Pak ya. Datang kades sama wali kota. Bahwa perlu kau ketahui kawan kita ini udah jadi 03 gitu. Sebentar lagi akan dibawa ke 22. 22 apa bang? Kuburan. Banyak sini pemain. Bisa ya. Bagi istri yang udah 43 sabarlah katanya. Kita doakan bapak ini supaya jangan jadi 01 gitu. Hafal dia. Kau kok hafal Ustaz? Modal ceramah gawat itu kalau nggak hafal. Awak masuk juga ke penjara-penjara sana kan. Sedangkan kayak gitu aja hafal awak. Apalagi kalau kita mati nggak ada hafal Quran, ya Allah, kan berani kali itu. Padahal perjalanan di dalam alam kubur itu hidup orang apa mati? Hidup. Siapa yang bilang? Quran yang bilang. Hatta idza hadara ahadukumul maut qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Tanya Ustaz Endro nih. Qala itu mukhatab. Berarti bercakap. Orang dalam kubur itu bercakap. Apa kata orang kubur itu? Ya Allah, qala rabbirji'un, balikkan aku ke dunia ini. Untuk apa kata malaikat itu? La'alli, ada bahasa la'alli. La'alli dalam ilmu balaghah itu keinginan yang tak mungkin terlaksana. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kasihlah aku kesempatan untuk pulang ke atas dunia ini agar aku dapat beramal soleh.
Dulu tak sempat, umur aja yang panjang, tapi habis di pinggir jalan, habis main kartu, habis main melaga-laga kuda. Apa melaga-laga kuda itu? Main catur, ya Allah. Tua-tua di simpang aja tuh. Ada yang maghrib saya tengok itu, maghrib keluar bapak tuh pakai celana pendek, pakai singlet, pakai topi haji, bawa ayam jago, kan tahu itu. Begitu haji. Ini kalau mati masuk neraka nggak keluar lagi tuh. Hati-hati tuh. Jadi yang kedua tadi kata Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mengabadikan solat dalam hidupnya. Ya Allah, senang betul dia. Wa ju'ilatis sholatu qurrata a'yun. Kujadikan solat itu sebagai qurrata a'yun, penyenang hati. Itu baru masuk ke surga itu. Makanya Nabi ketika dia dekat dengan Aisyah, penyebab turun surah Al-Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapakah ulul albab? Ayat ini turun ketika Nabi sedang berdua dengan Aisyah. Disebutkan dalam hadis itu udah kena kulit Nabi dengan kulit Aisyah, menunjukkan malam itu udah dekat sama Aisyah. Bebisik Nabi, Aisyah, apa bang kira-kira? Aku tahu malam ini adalah malam my love. Wah, my love itu mati lampu hilang selop. Malam kita berdua bang. Cuma sukanya kau sama abang, kira-kira bahasa Indonesianya. Ya Nabi, tidak ada yang lebih menyenangkan aku kecuali dekat dengan kau. Senanglah Aisyah itu dekat. Ibu senang dekat dengan Rasulullah. Senanglah ya kan? Sama bapak itu senang nggak? Hah? Tengok tanggalnya juga Ustaz kan. Kalau pas mau gajian barulah kusuk-kusuknya lakinya. Sakit abang, iya. Mau minum teh, iya. Susu, iya. Tapi kalau nggak ada duitnya, mau masuk dari pintu mana, nggak ada yang negur bapak tuh. Kata Rasulullah, Aisyah, kau senang dengan aku, boleh aku minta satu hal. Apa itu kata Aisyah? Boleh aku sholat malam ini? Padahal malam itu malamnya orang tua berdua. Kata Aisyah, ya Nabi, aku senang sama kau ya Nabi, tapi aku lebih senang menyenangkan kesenangan kau. Sudah tuh bahasanya. Dia senang sama Nabi, tapi lebih senang dia menyenangkan kesenangan Nabi. Apa kesenangan Nabi? Sholat. Makanya Nabi sholat malam waktu itu, ditengok Aisyah, meleleh air matanya, basah jenggot Nabi itu begantung macam lebah begantung, cantik. Saya kalau saya panjangkan jenggot saya berserak macam lebah kena pukul. Kalau macam Ustaz ini kan mantap jenggotnya kan. Ada orang mantap itu. Kalau saya berserak-serak. Jenggot Nabi itu tebal, basah jenggot Nabi itu karena dia nangis malam itu. Ini nangis yang betul. Ini enggak tahap-tahap yang nangis. Meninggal laki kawan, bisa kawan ibu tuh yang nangis kuat. Ibu kalau meninggal suami kawan ibu nangis. Ada ibu tuh lebih kuat kali nangisnya daripada bini kawan tuh. Saya tanya, kau apanya dia? Kawannya saya Ustaz. Kok nangis saja, aku bilang. Saya ini darah rendah Ustaz. Nengok orang nangis saya nangis. Nah, itu nangis ecek-ecek itu. Dimasukkan ke dalam kuburan tuh lakinya menjerit bininya. Banjir. Jadi pas waktu dimasukkan ke dalam kubur tuh air tuh musim hujan naik air tuh. Entah bapak tuh masa hidupnya pelit kali air. Pas waktu dikorek kubur tuh berkeluaran air. Ditimba sama penggali kubur itu, timba naik juga. Ditanya orang tuh, saya Ustaz, cuman ini mayat nih Ustaz? Udah mainkan aja, aku bilang. Kami benam lama itu menjerit bininya. Kok nangis kau? Aku bilang, dia nggak pandai berenang Ustaz. Saya bilang nggak apa-apa lah, kan jumpa dengan Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu kan habis hartanya di laut Mesopotamia itu tenggelam, habis masuk di dalam laut itu tinggal lubang hidungnya.
Fir'aun itu waktu tenggelam bukan menyelamatkan hartanya, lubang hidungnya yang 2 biji itu naik dia ke atas lubang hidung itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau sakit mati itu macam ini, berimannya aku dengan Nabi Musa dan Harun. Kata Allah, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Allah tidak menerima taubat seseorang kalau roh udah sampai sini, udah bunyi. Makanya kalau ada orang mau mati, udah sampai di sini, nggak usah pala diajar-ajarkan itu. Ngucaplah ya, la ilaha illallah. Katanya, la ilaha illallah. Oh, Pancasila katanya. Karena bapak tuh dulu guru PPKN ya kan. Itu kalau udah sampai di sini nggak ada cerita itu. Makanya kalau orang yang sombong itu hidungnya macam Fir'aun itu naik ke atas. Jijik kali nengoknya kan, mobilnya kreditnya. Tapi dia di dalam mobil itu macam Fir'aun anyut, hidungnya naik. Mukanya macam di atas WC, tahu muka orang di atas WC. Kotak aja. Padahal kredit dikejar-kejar leasingnya itu. Yang ketiga, ini udah sampai jam berapa? Jam 9 kita Ustaz ya. Yang ketiga kata Allah Ta'ala, orang yang menuju syurga itu ada 10. Nanti Bapak buka aja itu akhir surah Al-Furqan itu ayat 63 ada 10. Nggak mungkin 10-10-nya aku bilang, ini habislah modal aku. Yang ketiga kata Allah Ta'ala, orang yang menuju syurga itu, walladzina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azaba kana gharama. Orang yang di dalam hidupnya ini takut betul dengan neraka jahanam. Sekarang masalahnya neraka jahanam itu ada apa tidak? Sekarang ini. Hah? Dalam bab iman jangan bilang tak tahu, karena Al-Qur'an sebagai pedoman. Di dalam bab iman neraka jahanam itu ada apa tidak? Ada. Udah jadi, udah. Mana yang bilang Allah Ta'ala? Inna jahannama kanat mirsada. Karena itu fi'il madhi, tanya Ustaz Endro nih. Karena itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah perbuatan itu telah selesai dilaksanakan oleh Allah waktu dibicarakan. Berarti kalau begitu udah selesai. Si Amri sudah datang di masjid ini, kata orang itu di luar. Berarti saya udah ada apa tidak di sini? Udah ada. Berarti kalau begitu neraka jahanam itu sudah ada. Udah ada, udah. Untuk siapa itu? Littorin, orang toro. Orang toro itu jahat. Jahat. Punya lurah jahat, punya kades jahat. Kok ini kades nggak jahat, datang dia kemari, cerah mukanya, nggak ada ngantuk-ngantuk ku tengok. Ada kades itu yang waktu saya di sana itu, dari mulai saya ceramah sampai saya selesai tidur aja kok jadi. Ini enggak semangat aja dia, tambah lagi Ustaz sampai setengah 12 katanya. Alhamdulillah. Kalian surahku pangsan ya kan. Maka kata Allah Ta'ala, neraka jahanam itu dinyalakan 3000 tahun. Satu hari Allah itu 1000 tahun kita. 3000 tahun Allah itu berapa miliar hari kita dinyalakan Allah. Ya naru jahannam harik, menggelegak kau, kata Allah Ta'ala, menggelegak neraka jahanam itu. Warnanya pertama ahmar, fa ahmarat, fa launu ahmarat. Warna neraka jahanam itu merah, merah membara. Kata Allah menyala kau 2000 tahun yang berikutnya, menggelegak warnanya fa abyadat. Warna neraka jahanam itu putih. Kata Allah Ta'ala, ya nar jahannam, menggelegak kau untuk kali yang terakhir. Maka warna neraka jahanam itu fa aswaddat kalailil mazlum. Ini warna neraka jahanam terakhir. Hitam pekat kalailil mazlum, seperti malam tak berbintang. Fakharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pingsan. Nabi pingsan. Wa fi riwayatin fakhara Jibril. Dalam satu riwayat Jibril pun pingsan. Nabi pingsan, Jibril pingsan. Awak selo aja kan, manggil anak tu, jahanam kau, enggak ada beban. Mana laki kau? Laki jahanam itu, katanya. Ya Allah, pikir ngeri kali. Dulu sebelum menikah jalan sama bapak tuh, kalau apa lagi, awas bang, hati-hati. Ini udah tua, ditolak-tolakkannya aja wak tuh. Cepat kau jalan, lama kali kau jalan, katanya.
Kata Nabi, adakah umatku yang masuk ke dalam itu? Ada, kata Rasulullah. Kata Nabi bertanya sama Jibril, adakah umatku yang masuk ke sana? Ada. Siapa itu ya Jibril? Orang yang ada sombongnya. Baru beli cincin permata aja bolak-balik ngorek hidung aja kerjaan. Supaya nampak berkilat-kilat. Sombong kali. Ada gelangnya manggil orang, sinilah, sinilah, supaya nampak gelang. Hati-hati kita ini, kita gaya kita aja sok mantap ya kan, wah gaya ustadz, wah muallimah. Tapi kalau yang masuk ke surga itu, ada ustadz masuk ke surga? Enggak tuh, mana ada. Yang masuk ke dalam itu kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah itu, apa kata Allah Ta'ala itu? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang takut sama Allah Ta'ala itulah penghuni surga. Ini tak ada lagi takut awak dipanggil dengan azan nggak datang, sholat tidak. Kenapa jumlah sholat jemaah sholat Idul Fitri itu rame kali kan? Itu kan sholat sunatnya itu kan rame kali hingga sampai keluar sana. Ini bentar lagi hari raya Idul Adha. Ini panitia raya Idul Adha ini, ya Allah, sering kena marah ini panitia kurban itu. Berapa harga lembu kau buat? 2 juta. Di sini berapa Pak? 2.100.000. Mahal kali kata yang mau beli itu. Kurangkanlah. Di sana 2 juta limpul katanya. Dikurangkan harganya, dibelikan lembunya. Kurus sekali lembunya katanya. 2 kali udah kena marah panitia. Kemudian dipotongkan lembu itu tadi dibagi sama peserta kurban. Sikit kali katanya. Ini kalau ada orang macam ini masuk neraka nggak keluar lagi tuh. Ya hati-hati tuh kan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga kata Allah Ta'ala, orang yang menuju surganya Allah Ta'ala itu walladzina anfaqu lam yusrifu. Ini terakhir ya, walam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang suka berinfak, bersedekah, wakaf, hadiah, hibah, ini calon-calon penghuni surga. Nabi itu dikatakan di Quran wa wajadaka a'il wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Ditafsir beberapa tafsir yang dikeluarkan dari institusi tertentu itu dikatakan bahwa Nabi itu miskin. Mana pula Nabi miskin? Kami dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan miskin. Nabi miskin mana mau ini kan? Jabal Uhud yang 6 km itu Bapak yang udah ke sana, yang udah ke Mekah itu, nampak Jabal Uhud itu di Madinah itu nampak dia berbaris gitu. Itu panjangnya 6 km. Jabal Uhud itu bersedia menjadi emas untuk Nabi. Miskin Nabi itu. Taif itu bersedia pasirnya menjadi permata. Ya Muhammad, kok mana yang mau kau pijak di sini ya jadi permata? Miskin itu. Tidak. Nabi itu membawa hartanya ke dalam alam barzah. Itu baru betul. Dibawanya semua. Kalau kita yang dibawa ke alam barzah yang murah-murah, yang tertinggal di dunia yang mahal-mahal. Waktu kita mati yang tertinggal deposito, yang tertinggal harta yang banyak, mobil. Yang kita bawa ke dalam alam kubur itulah telur puyuh sama tucu untuk anak yatim tadi. Habis itu kota impak itu masuk 2.000. Makanya nazir masjid itu cepat tua karena meluruskan duit 2.000 itu habis Jumat itu ku tengok berkumpul. Luruskannya, awas koyak katanya. Ya Allah, 1. Habis itu dapat nazir tuh duit 100.000. Terkejut nazir, sudah lama aku jadi nazir, baru Jumat nih lah dapat aku duit 100.000. Siapalah yang menyumbang ini? Ditengoknya uak tuh di sudut masjid tuh berkeringat kepalanya. Duit uak ini, iya salah tarik uak. Ya Allah. Doanya ngeri, mau masuk surga Jannatun Naim. Kan ngeri kita itu. Kalau ada jenazah di situ yang bawa acara itu, ada sengit-sengitnya.
Mudah-mudahan bapak ini kita doakan masuk surga Jannatun Naim. Awak pun terbodoh, ha? Surga Jannatun Naim. Surga Jannatun Naim itu kata Allah Ta'ala as-sabiqun as-sabiqun, orang dulu. Orang dulu macam mana rupanya? Ulaikal muqarrabun fi Jannatin Naim. Kalau mau masuk surga ikut orang dulu. Kenapa orang dulu? Ibadah orang dulu itu as-sabiqun, orang dulu, berlomba-lomba, artinya sebenarnya aslinya as-sabiq itu orang dulu. Kenapa orang dulu itu? Wah, ibadahnya bukan macam kita. Saya pernah jumpa di daerah di daerah tebing itu, di daerah apa namanya? Di daerah Pagurawan, waktu itu masih lajang baya-baya ananda kita ini, masih begitar-gitar lagi awak berkumpul-kumpul. Jam 2:30 keluar nenek itu dari rumahnya yang peot, pakai tongkat, nggak ada lampu, pakai suluh dia. Mau kemana, Nek? Mau ke sungai, Nak. Mau ngapain? Mau berwuduk, mau sholat tahajud. Ya Allah, nggak ada lampu jalan. Nggak takut nenek ada buaya di sungai itu, Nek, kata kawan tuh. Nggak ada buaya yang makan orang, Nak, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Itu akidah. Kadang-kadang tegak lagi nenek tuh di belakang badan buaya tuh ngambil wuduk. Udah, Nek, kata buaya tuh, aku mau pergi. Kalau awak sekarang ini macam mana? Kita ini sekarang serumah dengan kamar mandi. Dalam rumah kita tuh ada kamar mandi. Bahkan di dalam kamar itu ada kamar mandi, tapi tidak bangkit tengah malam. Terbodoh malaikat tuh, tengok malaikat tuh. Iya, ini kamar mandinya dekat, tapi tak sholat malam nih. Kata malaikat tuh mungkin kurang dekat ini. Maka kalau udah tua kita dimasukkan malaikat itulah kamar mandi itu dalam celana itu kan, namanya pampers, ya kan? Kan kamar mandinya itu apa, wak, yang gembung-gembung di belakang, wak, kamar mandi. Dulu nggak mau sholat, ya kan. Maka orang yang berinfak, yang rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berwakaf, ini orang-orang bahagia. Hilang di dalam bentuk finansialnya di atas dunia, tetapi itu tidak akan pernah hilang di dalam kubur, tidak akan pernah hilang di akhirat. Dia akan memetik hasilnya nanti di akhirat. Dan orang-orang seperti ini senang hatinya. Makanya jangan dibilang orang-orang Palestina itu susah, jangan bilang itu. Ih, kasihan kali. Dia yang kasihan nengok awak. Mereka itu Quran di dalam kepalanya itu 30 juz. Ada beberapa kawan saya di sana. Itu saya tanya, itu betulnya itu yang di-share di grup-grup itu. Orang tuh senyum, betul, itu nggak diedit. Memang senyum orang itu. Nampaknya surga waktu mau meninggal itu di dalam surah Qaf itu, ya, wa basarukal yaumul hadid, ya, surah Qaf itu. Nanti kalau kita mau meninggal, nanti bentar lagi kan matinya kita ini kan, kalla idza balagatit taraqi qila wa marraq wa zanna annahu al-firaq. Kalau roh kau sudah kami letak di tarok. Tarok tu mana ini? Batang leher yang agak lekuk ke dalam nih. Coba pegang, Pak. Mana yang dalam tak lama lagi tuh. Kau saya masih jauh lagi nih. Legok ya kan? Udah legok kali belum? Kalau yang udah legok kali itu keluar dari sini almarhum lantas. Kalau roh udah sampai sini, fabasarukal yaumul hadid, hari itu akan dibuka Allah Ta'ala yang nampak, yang tak pernah kita tengok. Jadi kalau bapak-bapak ini nanti mau meninggal, dibuka Allah pintu surga tu, nampak pintu surga tu. Apa tak senyum awak? Tak senyum awak nengok, ya Allah. Bini di samping tu ngajari juga, ya kan? Ngucap labang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana peduli lagi bapak tu, udah nampaknya bidadari surga itu. Udah sana kau, kata bapak tuh, gara-gara kau lah aku sekarat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi sesuai dengan arahan. Ini kajian kita, kajiannya gini-gini aja, Bu, ya kan. Nanti kalau dibawa kajian hukum tidurnya kita ini kan. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya 10 menit ke depan. Kalau yang bisa saya jawab, tak bisa saya tawakuf atau kita lempar sama Ustadz Hendro. Ini jagonya nih, pakar ya. Ada yang hendak bertanya, Pak? Nah, silakan. Ini Pak.
setengah apa kan? Setengah 8 kan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekolah mendapatkan makanan. Orang tua mengaji bersilaturahmi juga mendapatkan makanan begini. Paling enak mengaji dan silaturahmi, apalagi ustadznya Pak Afri sendiri SAI. Jadi Acep. Tanya begini ya. Tadi apa yang disampaikan sama Pak Sugeng itu masalah pajak. Iya kan? Pajak kalau nggak dibayar berarti utang. Kan gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau pajak dibayar, itu menurut di Islam ini apakah itu infak apa sedekah? Kalau tidak dibayar, sanksinya nanti tergantung antara langit dan bumi daerah. Bapak tadi Ustaz mengatakan banyak sekali masalah akhirat tadi kan, dalam kubur. Nah, jadi itulah pertanyaan saya Pak. Menurut analisa Bapak bagaimana Pak? Jadi pajak itu sedekah atau infak? Dan kalau dibayar, apakah terbawa sampai alam kubur? Berutang. Maka kalau terbawa alam kubur nggak dibayar, tergantung-gantunglah di antara langit dan bumi. Nah, itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW, terima kasih Pak Simin. Pak Simin. Kata Rasulullah SAW, hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu sebahagian dari iman. Negara kita ini adalah negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang cantik. Makanya kita disebut khatul istiwa, khat al istiwa. Negara kita ini indah, khat al istiwa, sepotong yang terbuang dari surga. Indah betul. Untuk menjaga keindahannya, kita bersama dalam bab demokrasi, ya kan? Jadi kita ini orang-orang yang bersepakat dalam negara. Kesepakatan itu diwakilkan kepada anggota-anggota dewan. Anggota dewan ini membawa perkara itu ke MPR dan lain seterusnya, dan kita pilihlah presiden. Presiden itu dari dulu sudah mengajukan pajak, ya. Pajak ini saya tidak begitu bisa jauh, tapi alokasi pajak itu sendiri adalah untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri. Kalau sekiranya tidak ada duit pajak itu, jalan di depan itu, saya tadi masuk ke dalam lubang sana, ada yang menolongnya kan. Jadi pas waktu sampai ke masjid ini, saya berhenti di depan masjid, kemudian saya tengok ada mobil, nggak bisa saya parkir, saya pindah ke depan. Rupanya mau belok, pas di parit itu ada lubang besar, tak nampak saya karena kaca berkabut. Mundur, saya masuk situ. Untung ada beberapa Pak Haji tadi, termasuk Ustadz nih, diangkatlah mobil tadi. Seandainya tidak ada pajak, karena dana kita ini memang kurang ya, setiap daerah itu. Kebetulan Pak Lom Suwondo itu kawan saya yang baru dilantik sebagai wakil bupati itu kawan sekolah saya, dekat dengan rumah saya. Saya sering bincang-bincang. Kemana piginya duit pajak itu? Untuk kemaslahatan bangsa itu sendiri. Loh, tapi ada skenario yang terjadi, hilang sekian, itu oknum. Maka jangan salahkan program kalau yang bekerja menyalahi program itu oknum. Umpamanya polisi itu tidak benar, tidak. Polisi itu punya aturan yang benar, tapi ada polisi-polisi nakal. Maka kalau kita marah sama nyamuk, jangan kelambu yang dibakar. Ya, Pak ya? Kalau kita marah sama nyamuk, jangan kelambunya yang dibakar. Bukan nyamuk lagi yang datang, ular naga disikatnya kepala, Pak. Jadi hukum asalnya pajak itu adalah kemaslahatan rakyat. Bagaimana Ustadz kalau gayus itu Ustadz, habisnya itu oknum. Maka basmi oknumnya. Kalau begitu, pemimpin-pemimpin ke depan itu cari yang beriman. Biar apa? Biar pajak itu tersalur dari Anda untuk Anda sendiri.
Jangan masuk ke kantong gendut mereka. Nah, maka tambah lagi 1 periode lagi Ustaznya, ya kan? Oh, jadi kades. Nah, kenapa? Nampaknya bagus ini. Hah? Udah habis? Nah, udah. Jadi kalau gitu jadi camat lah, camat. Ini yang datang camat semua. Jadi apa hukumnya membayar pajak? Tadi sudah disebutkan dalilnya, hubbul watan minal iman. Kita mencintai negara ini, mencintai daerah Bapak. Ini negara kita ini ya, apa namanya, disebut Korea kita ini, kampung kita ini adalah negara terkecil kita. Kalau tidak ada subsidi dari Bapak sebagai bentuk pajak, ya kan, maka tidak bisa dibangun jalan, tidak bisa diperbaiki jembatan, kemudian tidak bisa dilakukan pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena itu semuanya dari pajak rakyat. Dan itu kesepakatan bangsa Indonesia, bukan satu orang. Maka dibikinlah undang-undangnya sesuai dengan kapasitasnya di daerah tersebut. Kalau di sini sekian gitu ya alokasinya, kalau di lebih besar lagi sekian. Jadi itu undang-undang kesepakatan warga negara Indonesia, Pak. Bukan sepihak itu. Sampai ke pusat ada undang-undangnya. Ada lagi, Pak, yang mau tanya? Ya. Pertanyaan kedua berarti, ya kan? Saya menerangkan satu pertanyaan. Yang kedua, apa hukum orang yang tidak membayar pajak ketika dia meninggal dunia? Nafsul mu'minin mu'allaqatum biddainin, kata Nabi. Orang yang mati meninggalkan hutang, maka rohnya tergantung hatta yuqadha dainahu. Ya, saya mengatakan bukan pajaknya, kalau itu satu kesepakatan. Kesepakatan itu seluruhnya, ya kan, stakeholdernya dari mulai pemerintah sampai garis paling bawah itu bersepakat. Di situ ada ulama, di situ ada Majelis Ulama Indonesia yang memahami 4 mazhab bahkan 5 mazhab. Mereka bersepakat bahwa itu adalah kewajiban. Apa itu wajib? Wajib itu artinya yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Kita ini merasa itu satu beban karena kita terobsesi dengan orang yang menyalahgunakan itu. Akhirnya kita aduk masalah ini. Kita aduk, campur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka jadi batil. Makanya di dalam kitab usul fikih itu dikatakan izzajtama'a bainal halal wal haram ghulibal haram. Kalau dicampur adukkan yang halal dengan yang haram jadi haram. Maka kita mencampur adukkan yang sebenarnya itu adalah tugas kita. Lalu ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu, lalu kita vonis ini adalah untuk kepentingan dia. Ini tidak fair. Jadi kalau kita bersihkan masalahnya, bagaimana orang mati meninggalkan hutang? Kalau pajak itu dihukumkan hutang, nafsul mu'minin mu'allaqatum biddainin. Roh orang yang mati itu tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqadha dainahu, sehingga dia bayar pajak dengan Pak Kades ini. Baru masuk surga. Kalau enggak dipukul malaikat tuh nanti pakai sekop. Oke, jadi hutang itu kalau menurut dalil ini dia berhutang. Cocok? Ada lagi yang mau bertanya, Pak? Itu bayar, Pak, bayar pajak. Kemudian oknumnya kalau ada yang kayak gitu, kalian geret, bawa ke kantor desa itu. Kalau memang terbukti dia, adili secara hukum, buktikan. Karena kalau dia tidak bisa terbukti, itu namanya fitnah. Fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat daripada membunuh orang-orang yang muslim. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Pak? Udah 7:30. Baik, 10 menit pas ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Katanya sepanjang-panjang roda pedati kereta kencana teringat juga. Banyak kali pun kita ngaji perut lapar terasa juga, ya kan. Jadi sampai di sinilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat mengatur sembah katanya. Mohon maaf saya diberi atas segala khilaf dan salah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini ilmunya sudah banyak, 1 koper.
Tapi kalau menurut pepatah orang-orang tua dulu, walaupun ilmu sudah 1 koper, selembar sapu tangan nih bisalah masuk. Mudah-mudahan selembar khazanah ilmu ini akan membawa kita lebih baik lagi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.